Wilda Aulia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Jadi di sini saya akan menjawab soal-soal yang ada di buku Aswada ini, khususnya di bab pengamalan hadis dhaif. Jadi sebelumnya ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Haji Shofa Rubin LCMA. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah hadis itu? Jadi hadis berasal dari kata hadasah yang artinya itu baru. Nah, sedangkan secara istilah hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, persetujuan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa dikatakan hadis ini itu adalah sumber pensyariatan kedua setelah Al-Quran. Soal yang kedua yaitu apakah hadis sahih, dan sebutkan syarat-syaratnya. Nah, hadis sahih sendiri itu adalah hadis yang tingkatannya paling tinggi sendiri, ya, paling tinggi derajatnya, karena dia memenuhi semua syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah ketersambungan sanad. Jadi sanadnya ini itu tersambung sampai ke Nabi Muhammad. Terus yang kedua itu perawinya itu adil, dia beragama Islam, dia balik, dia tidak pernah melakukan dosa besar ataupun melakukan dosa kecil gitu loh. Nah, syarat yang ketiga yang dipenuhi adalah ketelitian atau kecermatan perawi. Jadi perawinya itu harus valid dan nyatanya itu harus kuat. Terus yang keempat adalah tidak syadz. Jadi hadis ini tuh hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang perawinya itu thiqah. Syarat yang kelima yang dipenuhi adalah tidak adanya ilat atau kecacatan hadisnya, dan ini tuh bisa mempengaruhi kualitasnya. Jadi kalau hadisnya yang diriwayatkan itu cacat, jadi hadisnya bisa turun derajatnya, jadi satu tingkat di bawahnya hadis sahih. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang dinamakan hadis hasan, dan sebutkan syarat-syaratnya. Jadi hadis hasan itu hadis yang satu tingkat di bawah hadis sahih, dan syarat-syaratnya itu sama dengan hadis sahih tadi, cuman dia itu tidak ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Jadi yaitu perawinya itu cukup teliti, tapi perawinya itu memiliki ingatan yang biasa saja, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi itu yang dinamakan hadis hasan. Selanjutnya pertanyaan keempat, apakah yang dinamakan hadis dhaif, dan sebutkan syarat-syaratnya. Jadi hadis dhaif itu hadis yang katanya itu paling rendah dibandingkan dengan hadis hasan dan hadis sahih. Nah, syarat-syaratnya itu sama dengan hadis sahih, tapi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi di hadis dhaif, yaitu sanadnya itu terputus dan tidak tersambung, entah itu di awal, di akhir ataupun di tengah, dan perawinya itu kedobitannya itu rendah atau lemah, dan tidak ada hadis yang menguatkan hadis dhaif ini. Jadi tidak ada hadis lain yang menguatkan hadis dhaif tersebut. Yang kelima, mengapa umat Islam wajib mengikuti hadis Nabi padahal sudah ada Al-Quran? Nah, selain karena hadis itu sumber hukum Islam yang kedua, jadi adanya hadis ini tuh untuk memperjelas Al-Quran atau memperjelas hukum-hukum yang ada di Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasanya masih global atau masih multitafsir. Jadi hadis ini itu turun untuk memperjelas beberapa ayat yang masih multitafsir. Dan dari hadis kita itu dapat mengetahui berapa rakaat sholat yang harus kita jalankan, kan? 3 rakaat, 4 rakaat, dan lain sebagainya. Karena di Al-Quran itu cuma dijelaskan kalau kita itu harus menjalankan sholat, tapi tidak dijelaskan berapa rakaat yang harus kita jalankan gitu. Jadi bisa dibilang adanya hadis ini itu untuk memperjelas ayat Al-Quran yang mungkin multitafsir dan lain sebagainya, karena bahasanya itu yang masih global. Yang selanjutnya, sebutkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mengikuti hadis Nabi. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mengikuti hadis Nabi. Salah satunya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 92. Artinya, dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Pertanyaan terakhir,
menyebutkan syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu bisa diamalkan, tapi dalam hal fadhailul amal aja, tidak boleh diamalkan dalam hal keimanan atau pokok-pokok dalam agama. Syarat yang pertama itu hadisnya itu tidak boleh terlalu dhaif. Syarat yang kedua, hadis yang mau diamalkan itu harus ada dalil umumnya. Syarat yang ketiga atau yang terakhir adalah ketika kita mengamalkan amaliyah dari hadis dhaif itu, kita tidak meyakini bahwa amaliyah tersebut itu ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjawab soal tadi, mohon maaf sebesar-besarnya.